Baik, hari ini kita akan belajar akidah, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir berarti maksudnya hari kiamat, ya. Hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari akhir? Karena itu adalah hari yang terakhir di dunia, ya. Setelah hari itu sudah tidak ada lagi dunia, ya. Berganti jadi kehidupan akhirat, gitu ya. Nah, sekarang kita baca bukunya. Rukun Islam ada 6, dan keenam-enamnya itu rukun iman maksudnya. Rukun iman yang 6, ya, itu harus diyakini secara utuh dan menyeluruh, tidak bisa dipilih-pilih, ya, karena itu merupakan satu kesatuan yang wajib kita imani. Nah, kita pernah belajar tentang arti iman. Iman itu maksudnya apa? Iman itu artinya percaya, ya. Percaya di dalam hati, ya, yakin di dalam hati, dan diucapkan dengan lisan, ya, dengan apa? Dengan membaca kalimat syahadat, ya, dan dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Ya, sholat, ya, berpuasa, ya, melaksanakan rukun Islam itu. Nah, agar hati kita semakin yakin terhadap Allah dan Rasul-Nya serta rukun iman yang lainnya, maka kita perlu memahaminya secara mendalam dan berharap dapat membuat sikap kita menjadi lebih baik dan makin dekat dengan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, ya. Berarti itu adalah rukun iman yang kelima, ya. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Hari itu pasti datang, ya. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Hari itu pasti akan datang, tapi tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir itu, ya, termasuk malaikat, ya. Malaikat pun nggak ada yang tahu. Rasul Allah juga tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah saja. Nah, hal itu adalah bagian dari rahasia Allah. Sebagai orang yang beriman, percaya akan datangnya hari akhir itu adalah hukumnya wajib. Nah, bagi orang yang tidak percaya bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, itu berarti dia termasuk golongan orang yang kafir karena tidak mau beriman, ya. Jadi beriman itu tidak hanya percaya kepada Allah saja, ya, tapi harus percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab-kitab Allah, ya, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada hari akhir, percaya kepada takdir Allah. Semuanya itu harus kita percaya. Nggak boleh pilih-pilih salah satu saja, ya. Gitu. Nah, hari kiamat, ketika hari kiamat itu datang, ya, semua alam semesta ini akan hancur, ya, dan seluruh makhluk akan mati. Gitu ya. Nah, pada hari itu, hari kiamat itu terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Semua planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, ya. Yang biasanya bumi itu berputar pada rotasinya, kemudian ada planet-planet yang lain, ya. Itu semuanya bertabrakan pada hari kiamat itu, ya. Semua makhluk hidup pada hari itu akan hancur, termasuk manusia. Nah, hari kiamat ini maksudnya yang akan terjadi itu sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Nah, kita sudah pernah menghafalkan surat Al-Qari'ah, ya. Nazira sudah hafal surat Al-Qari'ah, ya. Kita baca bareng-bareng dulu surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Oke, sekarang kita baca artinya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai itu maksudnya hewan serangga kecil-kecil itu ya, anai-anai. Ya, manusia diibaratkan seperti hewan serangga kecil yang berterbangan pada hari kiamat itu. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu gambaran terjadinya hari kiamat. Manusia berterbangan seperti serangga yang berterbangan ya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan ya. Itu gambaran betapa mengerikannya hari kiamat. Nah, Allah menjelaskan juga pada surat Takwir, At-Takwir ayat 1 sampai 6. Pada ayat tersebut Allah berfirman, matahari digulung, gunung-gunung dihancurkan, unta-unta bunting tidak ada yang mempedulikan, dan binatang-binatang berjatuhan. Itulah gambaran kehancuran yang pasti akan terjadi ketika datang hari kiamat. Nah, hari akhir ini ya, hari kiamat ini adalah merupakan hal yang gaib. Artinya apa? Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu kapan terjadinya. Bahkan malaikat pun nggak dikasih tahu sama Allah. Ya. Sehingga apa? Bagaimana kita bisa percaya hari itu akan datang? Ya, kan nggak ada buktinya, ya kan? Nggak ada buktinya, nggak ada penelitiannya. Nah, gimana kita bisa percaya kalau hari itu akan datang? Kita percaya bahwa itu ada pada Al-Quran. Itu hari kiamat itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sebagai orang Islam kita wajib mengimani, mempercayai itu, meskipun kita nggak tahu itu kapan datangnya, gitu ya. Nah, dengan wahyu itulah, Al-Quran itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari kiamat, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, sesudah hari kiamat, dan kehidupan berikutnya. Nah, setelah dunia ini hancur, akan ada kehidupan sesudahnya. Nah, ya, itu semua tidak bisa dibuktikan sekarang, tapi sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa itu pasti akan terjadi, gitu ya. Kita lanjut. Mengenal nama-nama hari akhir. Nah, Allah menyebutkan nama-nama hari kiamat ini di dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda. Ya, jadi ada banyak penyebutannya di dalam Al-Quran, disesuaikan dengan peristiwanya. Di antara sebutan-sebutan itu yang pertama ada Yaumul Qiyamah, ya, hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah,
ya, yaumul qiyamah, hari kiamat. Namanya itu. Hari kiamat adalah hari yang paling terakhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, kemudian Allah akan menciptakan kehidupan baru yaitu akhirat. Kemudian ada sebutan lain yaitu yaumul zalzalah atau hari kegoncangan atau keruntuhan. Ya, disebut dengan zalzalah, yaumul zalzalah karena apa? Karena ketika kiamat itu terjadi, bumi ini mengalami guncangan yang dahsyat. Ya, zilzal itu kan artinya goncangan, ya. Disebutkan dalam Quran surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Disebut dengan yaumul zalzalah, hari kegoncangan. Ya, karena pada hari itu bumi ini mengalami goncangan yang dahsyat. Gunung-gunung hancur dan berterbangan, dan manusia mengalami kebingungan seperti anai-anai yang berhamburan. Kemudian ada lagi sebutannya yaitu yaumul ba'as atau hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Nah, setelah semua makhluk di alam semesta ini mati, semua makhluk ya, semuanya tidak terkecuali malaikat, jin, setan, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya mati, tidak ada pengecualian. Ya, kemudian akan dibangkitkan. Ya, siapa yang pertama kali dibangkitkan? Malaikat Israfil. Karena malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Jadi yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil juga mati, ya kan? Jadi malaikat Israfil itu tugasnya dia meniup sangkakala, semua makhluk hancur, mati ya hari kiamat, dan malaikat Israfil matinya yang paling terakhir. Setelah itu, setelah semuanya mati, makhluk-makhluk mati, kemudian malaikat Israfil dibangkitkan duluan, ya. Yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat Israfil. Tugasnya untuk apa? Meniup sangkakala yang kedua. Nah, pada tiupan yang kedua ini bangkitlah semua makhluk yang mati, ya, termasuk mereka yang sudah lama meninggal dunia sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah. Nah, jadi semua ya manusia, semua makhluk dari zaman Nabi Adam pertama kali diciptakan itu sekarang masih di alam kubur, ya. Nanti baru ketika hari kebangkitan atau yaumul ba'as itu nanti semuanya akan dibangunkan lagi, gitu ya. Kemudian sebutan yang keempat ada yaumul mahsyar. Kenapa dinamakan yaumul mahsyar? Karena pada hari itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir pada hari kiamat itu, ya, semuanya dibangkitkan kemudian berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Nah, kondisi manusia pada waktu itu di padang mahsyar itu sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kalau amalnya baik, kalau selama di dunia ini dia baik, ya, beriman, bertakwa kepada Allah, maka dia bentuknya paling baik. Nah, sebaliknya jika amalnya buruk, orangnya jahat, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, ya, maka nanti ketika di padang mahsyar dia akan bentuknya itu akan buruk juga, kondisinya itu akan buruk juga. Mereka disibukkan dengan keadaan masing-masing sehingga mereka tidak saling mengenal. Bahkan anak nggak kenal sama ibunya, ibunya nggak kenal sama anaknya. Karena apa? Karena semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Bayangkan padang mahsyar itu, ya, menurut cerita, ya, itu matahari itu sangat dekat sekali dengan kepala. Jadi bisa dibayangkan betapa panasnya pada hari itu di padang mahsyar. Jadi sudah nggak bisa menolong anaknya, ibunya nggak bisa nolongin anaknya, anaknya nggak bisa nolongin ibunya, ya, suaminya nggak bisa nolongin istrinya, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, di saat itulah pengadilan Allah diberlakukan di padang mahsyar itu.
Kemudian yang kelima ada yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Ya, dinamakan yaumul hisab karena pada hari itu semua amal manusia dihitung. Ya, pada hari ini, pada yaumul hisab ini, setiap manusia akan menerima buku catatannya masing-masing. Ya, setelah itu masing-masing orang tadi akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukan. Manusia nggak bisa berbohong, ya, misalnya, loh, aku nggak pernah mencuri kok, misalnya. Kamu nggak bisa bohong, catatanmu ada di sini. Nah, jadi seperti ada CCTV ya, karena ada malaikat. Malaikat siapa yang mengawasi kita? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, jadi malaikat Raqib dan Atid itu seperti CCTV, ya. Semuanya dicatat sama malaikat. Jadi manusia nggak bisa bohong. Pada hari itu, mulut manusia terkunci, mulutnya dikunci, tangannya, ya, yang bisa ngomong nanti apa? Tangannya ngomong sendiri, ya, matanya ngomong sendiri, ya, telinganya bisa ngomong sendiri. Semua anggota tubuh bersaksi atas apa yang sudah dilakukan, ya. Jadi manusia nggak bisa bohong lagi, mulutnya nggak bisa bohong karena tangannya bisa ngomong sendiri pada hari itu. Nah, pada yaumul hisab ini tidak ada seorang pun yang dirugikan walau hanya sedikit. Seluruh amal perbuatan mendapatkan pengadilan Allah seadil-adilnya. Ya, kalau timbangan kebaikannya lebih berat, berarti dia masuk surga. Tapi kalau yang lebih berat itu berat timbangan keburukannya, berarti dia masuk neraka. Jadi Allah itu maha adil, ya. Nanti pengadilan Allah itu ada di yaumul hisab ini. Itu ya. Oke. Sudah selesai waktu kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.